Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayyat tulab wa talibat. Kaifa halukum? Hal antum bi khair wa afiyah hazal yawm? Alhamdulillah nahnu al-an siha wal afiyah. Hayya nashkur ilallahi azza wa jalla. Baiklah para siswa sekalian, bertemu kita kembali dalam pelajaran bahasa Arab peminatan kelas 10 IPK. Kali ini kita membahas pelajaran yang ketiga part 1. Adapun di bab ketiga ini atau al-wihdatus salis, kita akan membahas tentang jumlah fi'liyah. Kemudian kita membahas tentang fi'lul mabni lil ma'lum, kemudian fi'lul mabni lil majhul. Adapun KD-KD yang akan kita pelajari, KD 3.3 menganalisis bentuk, makna dan fungsi dari susunan gramatikal. Jumlah fi'liyah, fi'lul mabni lil ma'lum wal fi'lul mabni lil majhul dalam sebuah wacana sesuai konteks. Kemudian 3.3.1 mampu menentukan bentuk jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah, fi'lul mabni ma'lum dan fi'il mabni majhul, dan seterusnya. Nah, ini KD 4.3 menyajikan hasil analisis bentuk, makna dan fungsi dari susunan gramatikal. 4.3.1 mampu urutkan kalimat sempurna yang tersusun dengan susunan gramatikal jumlah fi'liyah. Adapun peta konsep pada pelajaran kita hari ini, kharitatuz zahniyah lil amaliyah tadrisi. Pertama al-qiraah, bacaan, kemudian al-isti'ab, pemahaman terhadap bacaan, kemudian al-bahthu wal munaqasyah, pembahasan dan diskusi, kemudian ada al-qaidah, ketentuan-ketentuan atau kawaid atau grammar atau ilmu tata bahasa, kemudian ada tadrib wa tatbiq, ada latihan dan penerapan. Pada pembahasan kita adalah mengenai jumlah fi'liyah wa fi'lul mabni lil ma'lum, fi'lul mabni lil majhul. Berikut tujuan pembelajaran, ahdafu ta'limiyah. Ahdafu tadris hadzal qaidah ay yaqdira ad-dirasu ala umuril atiyah. Adapun tujuan pembelajaran kaidah pada kali ini diharapkan mampu siswa menguasai beberapa hal berikut. Pertama, tamyizu bainal jumlatil ismiyah wa jumlatil fi'liyah. Ya, membedakan antara jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Asanian, yang kedua, istikhraj jumlatal ismiyah wa jumlatal fi'liyah minal jumlatil awil fikrah. Ya, mengidentifikasi jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah dalam kalimat ataupun dalam paragraf. Asalis, yang ketiga, tatbiqu qaidah al-jumlah ismiyah wa jumlatul fi'liyah syafawiyan atau tahririyan. Ya, menerapkan kaidah jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah baik secara lisan maupun tulisan. Berikut ada al-mufradatul jadidah, kosakata baru. Badi', badi' itu pencipta. Kalau dalam Al-Quran ada tuh badi'us samawati wal ard. Allah lah pencipta langit dan bumi. Jadi badi' pencipta laki-laki. Badi'atun ini pencipta untuk perempuan atau muannas. Ahmar merah, asfar kuning,
utrah harum, fawaid faedah atau guna, al-utru keharuman, samaru buah-buahan, manziru pemandangan. Kemudian ada istilah-istilah baru, mustalahatul jadidah, istilah-istilah baru. Nanti akan ketemu dalam pelajaran kita, ada istilah jumlah ismiyah, ada istilah jumlah fi'liyah, ada istilah mabdu'ah, ada istilah al-fa'il. Ya. Kita perhatikan nas qiraah, ini ada gambar. Sepertinya ini adalah gambar suasana di perpustakaan. Para siswa sibuk mencari dan membaca buku-buku yang mereka butuhkan. Berikut al-wajibul madrasi. Nah, ini bacaan kita bil maudhu' al-wajibul madrasi. Tugas sekolah. Ya. Maulana Rizki talibun nasyitun. Maulana Rizki adalah seorang siswa yang rajin. Indahu wajibun madrasi. Dia mempunyai tugas sekolah. Fazahaba at-talibu ilal maktabah. Maka siswa itu pergi ke perpustakaan. Wazahaba ma'ahu talibani. Dan pergi bersamanya 2 orang siswa. Wa ba'da nisfis sa'ah zahabat tullabu minal maktabah aidan ilal maktabah aidan. Dan setelah setengah jam para siswa pergi ke perpustakaan juga. Fajtami'u jami'al tullab fil maktabah. Maka berkumpullah semua siswa di perpustakaan. Yatasafahunal kutuba wal majallati wal jaraida wal mausu'at. Mereka menelusuri buku-buku, majalah-majalah dan koran-koran serta ensiklopedia. Hum yabahasuna anil ma'lumatil lati yahtaju ilaiha. Mereka mencari informasi yang mereka butuhkan. Sa'adahum aminul maktabah. Mereka dibantu oleh penjaga perpustakaan. Wajadat tullabu ma'lumat wa nakisuha fima bainahum. Para siswa menemukan informasi dan mendiskusikannya di antara mereka. Amalat tullabu wajabatahumul madrasiyah wa jama'naha ra'isul fasli. Para siswa mengerjakan tugas sekolah mereka dan mengumpulkannya kepada ketua kelas. Summa kemudian salamha ilal mudarris. Menyerahkannya kepada guru. Kharajat tullab minal maktabah syakirina li aminil maktabah ala musa'adatihi. Para siswa meninggalkan perpustakaan dengan penuh rasa syukur atau mengucapkan terima kasih kepada penjaga perpustakaan atas bantuannya. Wa'adu ilal fasli masrurina. Dan mereka kembali ke kelas dengan penuh kegembiraan. Li'annahum addaw wajabal ladzi kullafahum mudarris. Karena mereka bisa memenuhi tugas yang diberikan oleh guru. Ta'atan lil mudarris wa habban lil ulumil ma'rifah. Atas dasar ketaatan kepada guru dan kecintaan kepada ilmu pengetahuan. Baiklah para siswa sekalian, berikut kita perhatikan kalimat-kalimat berikut ini.
Lahis jumalal atiyah. Perhatikan kalimat-kalimat berikut ini pada kolom A atau alif. Nomor 1, at-talibu nasyitun. Siswa itu rajin. 2, at-talibatu nasyitatun. Siswi itu rajin. 3, at-talibu zahaba ilal maktabah. Siswa itu pergi ke perpustakaan. 4, at-talibatu zahabat ilal maktabah. Siswi itu pergi ke perpustakaan. Kemudian kolom ba kita perhatikan nomor 1, zahabat talibu ilal maktabah. Telah pergi siswa itu ke perpustakaan. Nomor 2, zahabat at-talibatu ilal maktabah. Telah pergi siswi itu ke perpustakaan. Nomor 3, yazhabu at-talibu ilal maktabah. Pergi siswa itu ke perpustakaan. Tazhabu at-talibatu ilal maktabah. Pergi siswi itu ke perpustakaan. Izhab ya talib ilal maktabah. Pergilah wahai siswa ke perpustakaan. Kemudian yang keenam, izhabi ya talibah ilal maktabah. Pergilah wahai para siswi. Pergilah wahai siswi ke perpustakaan. Nah, coba bandingkan antara kolom A dengan kolom B. Kolom A itu adalah kalimat atau jumlah yang diawali dengan isim. Sedangkan kolom B kalimat yang diawali dengan fi'il. Yang berwarna biru ini semuanya, hijau ini semuanya fi'il. Sedangkan yang berwarna merah semuanya disebut dengan isim. Maka jumlah yang diawali dengan isim disebut dengan jumlah ismiyah, sedangkan jumlah yang diawali dengan fi'il disebut dengan jumlah fi'liyah. Kita perhatikan kelompok atau kolom jim. Nomor 1, zahaba talibu ilal maktabah. Telah pergi siswa itu ke perpustakaan. Ini dalam bentuk fi'il madhi. Kemudian yazhabu talibu ilal maktabah. Sedang atau akan pergi siswa itu ke perpustakaan. Ini dalam bentuk fi'il mudhari. Nomor 2, zahabat talibani ilal maktabah. Telah pergi dua orang siswa ke perpustakaan. Yazhabu at-talibani ilal maktabah. Sedang atau akan pergi dua orang siswa ke perpustakaan. 3, zahabat tullabu ilal maktabah. Telah pergi 3 orang siswa atau lebih ke perpustakaan. Yadhabu tullabu ilal maktabah. Sedang atau akan pergi beberapa orang siswa ke perpustakaan. Yang keempat, zahabat at-talibatu ilal maktabah. Telah pergi seorang siswi ke perpustakaan. Tazhabu talibatu ilal maktabah. Pergi, sedang atau akan pergi seorang siswi ke perpustakaan. Zahabat talibatani ilal maktabah. Telah pergi 2 orang siswi ke perpustakaan. Tazhabu at-talibatani ilal maktabah. Sedang atau akan pergi 2 orang siswi ke perpustakaan. Yang keenam, zahabat at-talibatu ilal maktabah. Telah pergi beberapa orang siswi ke perpustakaan. Tazhabu at-talibatu ilal maktabah. Sedang atau akan pergi beberapa orang siswi ke perpustakaan. Nah, sekarang kita masuk kepada al-bahsu, pembahasan. Awalan, yang pertama, iza ta'ammalna jumalal arbi' fi qaimatul alif. Apabila kita perhatikan 4 kalimat pada kolom alif, wajadna anna kamilan minal jumali mabdu'u bil asma'i. Kita temukan dengan sempurna kalimat itu diawali dengan isim. Wahya talibu wa talibatu. Yaitu kata at-talibu dan at
at-talibatu. Fatusamma jumlatal mabdu'atu bil ismi, maka dinamakan jumlah yang diawali dengan isim, yaitu jumlah ismiyah. Asanian, yang kedua, iza ta'ammalna jumalat sitta fi qaimatil ba, apabila kita perhatikan kalimat yang 6 pada kolom ba, wajadna anna kamilan minal jumlah mabdu'atu bil af'al, kita temukan kalimat yang diawali dengan fi'il, wahya zahaba wa zahabat wa yazhabu wa tazhabu wa izhab wa izhabi, yaitu kata zahaba, kata zahabat, kata yazhabu, kata tazhabu, dan kata izhab serta kata izhabi. Fatusamma jumlatal mabdu'atu bil fi'li, maka dinamakanlah jumlah yang diawali dengan fi'il jumlatan fi'liyatan, jumlah fi'liyah. Asalis, yang ketiga, tatakawanu jumlata fi'liyah minal fi'li wal fa'il, terdiri jumlah fi'liyah itu dari fi'il dan fa'il. Ar-rabi', yang keempat, iza ta'ammalnal jumalal fi'liyah fi qaimah jim, apabila kita perhatikan kalimat pada jumlah kalimat fi'liyah pada kolom jim, wajadna anna fi'la fi surati ifradu da'iman, kita temukan fi'ilnya selalu dalam keadaan mufrad, jadi fi'ilnya mufrad selalu. Wa in kana fa'il mufrad musanna au jama', meskipun fa'ilnya dalam keadaan mufrad tunggal, musanna dua, au jama'. Illa annal fi'la yuwafiqu fa'il fit tazkir wa ta'nis, kecuali bahwa fi'il harus sesuai dengan fa'il. Fi'il yuwafiqu fa'il, fi'il sesuai dengan fa'il dalam keadaan fit tazkir, dalam keadaan muzakkar sama muzakkar, wa ta'nis muannas sama muannas. Al-qaidah al-jumlatul ismiyah wa hiya jumlatul mabdu'atu bil ismi. Jumlah ismiyah ialah jumlah yang diawali dengan isim, mislu at-talibu zahaba, siswa itu telah pergi. As-sanian, yang kedua, al-jumlatul fi'liyah hiya jumlatul mabdu'atu bil fi'li. Jumlah fi'liyah ialah jumlah yang diawali dengan fi'il, mislu, misalnya, zahabat talib, telah pergi siswa itu. As-salis, yang ketiga, al-fi'lu fi jumlatil fi'liyah fi surah ifradu da'iman. Fi'il dalam jumlah fi'liyah dalam bentuk mufrad selalu. Jadi fi'il dan fa'il, fi'ilnya selalu mufrad. Wa yuwafiqu fi'lul wal fa'il fit tazkir wa ta'nis, dan bersesuaian antara fi'il dan fa'il dalam hal tazkir muzakkar, wa ta'nis dan muannas. Jadi kalau fi'ilnya muzakkar, fa'ilnya juga muzakkar. Fi'ilnya muannas, fa'ilnya juga muannas. Gitu, ya. Ya, demikianlah pertemuan kita pada kali ini. Kita sudah membahas tentang jumlah fi'liyah. Semoga bisa dimengerti dan dipahami. Kalau ada yang ragu boleh ditanyakan langsung kepada Bapak melalui nomor WA pribadi. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Ma'assalamah ilan lika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.